Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kesehatan, kesempatan, serta kekuatan sehingga kita dapat bertemu dan berkumpul pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW, lalu bagi seluruh umat manusia. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa bersama terlebih dahulu, dipimpin oleh Indra dan Hatimah. Berdoa selesai. Baik, sebelum Ibu mulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan mengabsen satu persatu dulu. Kita Nur Hatimah, Hadir Bu. Nur Asisa, Hadir. Putri Ramadhani, Hadir Bu. baik, jadi semuanya hadir ya. Jadi anak-anak, pada hari ini kita akan belajar sesuatu yang dekat sekali dengan kehidupannya kalian. Tapi sebelum itu, Ibu mau tanya dulu, siapa di sini yang pernah dikasih hadiah? Saya, Coba Bu. angkat tangan. Saya Oke, nah kalau kalian dikasih hadiah, bagaimana perasaan kalian? Senang? senang Bu. Bahagia? Bahagia. Oke, jadi hari ini kita akan membahas mengenai hibah, yaitu pemberian seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan apapun. Jadi ini tuh mirip dengan hadiah ya, tapi perbedaannya hibah itu ada aturan dan adabnya dalam Islam. Jadi bukan cuma soal memberikan barang, tapi juga ada nilai kebaikan yang besar di dalamnya. Baik anak-anak, jadi kita masuk pada materi. Yang pertama itu pengertian hibah. Ada yang tahu apa pengertian hibah? Jadi hibah itu secara bahasa berarti pemberian. Adapun secara istilah, hibah adalah akad pemberian harta dari seseorang kepada orang lain secara sukarela dan tanpa mengharapkan imbalan. Dan ini dilakukan ketika masih hidup ya. Jadi ini berlaku ketika masih hidup. Kemudian yang kedua, hukum hibah. Hukum hibah. Ya, jadi yang kedua adalah hukum hibah. Jadi anak-anak, hukum hibah adalah mubah. Tapi ada juga yang mengatakan kalau hukum hibah itu sunnah, dianjurkan ya. Jadi hibah merupakan amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam karena dapat mempererat tali silaturahmi dan mewujudkan kepedulian sosial. Seperti yang dijelaskan dalam Quran surah An-Nisa ayat 4 yang artinya, berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang ingin kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian yang ketiga yaitu rukun dan syarat hibah. Rukun dan syarat hibah. Jadi yang ketiga yaitu rukun dan syarat hibah. Ada yang tahu ada berapa rukun dan syarat hibah? Ya Bu. Ya, jadi anak-anak, rukun hibah itu ada 4. Rukun dan syarat hibah itu ada 4. Yang pertama yaitu adanya si pemberi hibah atau wahid. Jadi orang yang memberikan hibah ya, dengan syarat orang tersebut itu balik, berakal dan memiliki hak penuh atas harta yang akan dihibahkan. Ya, jadi yang pertama itu adalah pemberi hibah. Pemberi hibah atau wahid. Kemudian yang kedua adanya penerima hibah. Adanya penerima hibah atau maulabu.
adanya penerima hibah. Jadi orang yang menerima hibah itu syaratnya dia harus jelas identitasnya dan dapat menerima kepemilikan dari apa yang akan dihibahkan. Oke, lanjut. Kemudian yang ketiga adalah objek hibah. Objek hibah itu adalah kemudian yang ketiga adalah objek hibah. Objek hibah atau mauhub. Jadi objek hibah itu adalah barang atau harta yang akan dihibahkan dengan syarat harta yang halal. Harta tersebut halal, bermanfaat, dan harta itu dimiliki oleh pemberi hibah dan jelas nilainya. Kemudian yang keempat adalah ijab dan qabul. Adanya ijab dan qabul. Jadi ijab dan qabul ini adalah pernyataan si pemberi hibah. Jadi ijab dan qabul ini adalah pernyataan pemberian dari si pemberi hibah dan pernyataan penerimaan dari si penerima hibah. Jadi contohnya itu seperti ibu mengatakan ibu menghibahkan barang atau harta yang dimiliki kepada Intan misalnya. Kemudian Intan mengatakan saya menerima hibah dari harta atau barang yang ibu berikan, gitu. Jadi adanya kesepakatan. Ya, lanjut. Kemudian bagaimana contoh hibah dalam kehidupan kita sehari-hari? Jadi contoh hibah sehari-hari. Jadi contohnya itu seperti orang tua yang memberikan sebagian hartanya kepada anaknya. Oke, jadi kemudian seseorang yang memberikan harta kepada temannya atau memberikan sesuatu kepada temannya. Kemudian seorang pengusaha yang menyumbangkan sebagian keuntungannya untuk kegiatan sosial atau sebagainya. Itu juga termasuk hibah. Kemudian memberikan makanan kepada tetangga yang membutuhkan. Nah, itu kan sering terjadi kan di lingkungan kita. Baik, selanjutnya apa hikmah hibah? Kemudian apa hikmah dari hibah? Jadi ada beberapa hikmah yang bisa kita petik dari hibah, yaitu yang pertama adalah mempererat tali persaudaraan dan silaturahmi. Kemudian yang kedua adalah menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang antara sesamanya. Kemudian yang ketiga adalah meringankan beban orang lain. Jadi meringankan beban orang lain ini adalah ketika tetangga kita tidak mempunyai barang atau harta, kita menyedekahkan atau memberikan hibah sebagai hadiah kepada mereka. Kemudian selanjutnya adalah menghindarkan diri dari sifat kikir dan bakhil. Kemudian yang terakhir adalah yang paling penting dan paling utama adalah kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, jadi itulah tadi materi yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Semoga kalian dapat mengambil hikmahnya dan dapat mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari kalian. Sekian pertemuan kita hari ini. Ibu tutup dengan mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.